mengurus tetangga. Tidak ada kewajiban kita mengurus kaum muslimin dan muslimat. Yang ada kewajiban menjaga keluarga. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah ya wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi dijaga. Ya, bahkan sebenarnya maaf lo ya. Dakwah hal aula minal gol. Dakwah gerak-gerik itu lebih utama daripada ucapan. Lebih utama. Ada orang pintar bicara, pintar dakwanya, tapi gerak-geriknya tidak sesuai. Menjijikan malah. Gaya Naji itu ceramah, tapi ternyata itu. Sedangkan ada mungkin orang yang kemampuan dakwanya sederhana, tapi gerak-geriknya terbukti, oh itu lebih daripada dakwah itu. Ya, coba lihat kedatangan Habib Umar bin Hafid, yang orang posting banyak bukan ceramahnya Habib Umar, tapi gerak-gerik habaib yang berakhlak, seperti salamannya Habib Taufik, ya, duduk di lantai dia cium tangannya Habib Umar. Yang dihebohkan itu akhlak, bukan ceramahnya Habib Umar gitu loh. Karena memang akhlak itu, gerak-gerik itu lebih indah dari nasihat. Lebih indah dari nasihat. Ya, lebih indah dari nasihat, subhanallah, ya. Karena itu tadi Masya Allah, ananda kita ini masih proses menuntut ilmu, menyampaikan dakwah, kalimatnya benar, tajwidnya benar, makhrajnya benar, hadisnya benar, ya, ayatnya benar. Ini suatu kesyukuran. Mudah-mudahan ya anak-anak kita ke depan zaman terus ini lebih baik dari sebelumnya insyaallah ya. Karena ya itu tadi kata Ustaz Taufik dalam ceramahnya semalam, bahwa menyampaikan dakwah itu gampang, yang susah itu apa? Menerima orang yang diceramai. Belum tentu menerima. Kalau menyampaikan dakwah gampang, tapi yang diceramai belum tentu menerima. Dan yang paling susah menerima dakwah, paling susah menerima nasihat adalah pendakwah itu sendiri. Betul itu. Paling susah terima nasihat itu pendakwah itu sendiri. Karena dia merasa diri tidak pantas untuk diceramai, merasa diri tidak pantas terima masukan. Paham ya? Saya termenung juga itu kalimat semalam itu. Bayangkan acara semalam itu 4 jam, tapi saya tangkat singkat itu nasihat dalam itu. Saya kemarin ceramah di Masjid Al-Mubarak Pasar Butung, saya bahas bahwa tidak boleh kita mengungkap kejelekan masa lalu. Pernah ya? Saya bahas ya. Kalau kita bertobat harus ada anada masalah faminadunub, harus menyesal perbuatan dosa yang telah lalu. Jangan dicerita kejelekan kita. Tapi saya kasih contoh. Saya dulu pernah ambil uang 8.000 di Mangadel. Ya kan gitu ya? Masih ingat ya? Nah, selesai ceramah ada orang datang sama saya, anak kecil 14 tahun. Habib, kita kan bilang jangan cerita kejelekan masa lalu. Iya, tapi contoh tak kejelekan tak sendiri. Langsung saya cari bendai. Ku kasih tasbih, parfum, ada uang ini. Hadiah dari saya, ambil kenang-kenangan. Terima kasih banyak, gara-gara kau nasihati saya bisa sadar. Paham ya? Kadang-kadang kita ini yang ceramah ini tidak disadari kalau kita sendiri banyak kekurangan gitu loh. Ya, karena tidak ada orang yang bijak kecuali lebih tahu kekurangannya, sedangkan kita ini masih tidak ada apa-apanya gitu loh. Sehingga kalau ada orang yang menasehati kita diterima, siapapun itu. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, undur ma ghala la tandur man qail. Ya, dengarkan apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Walaupun anak kecil, ya, walaupun itu siapa, ambil hikmahnya. Ulama dulu itu, dia kadang-kadang belajar sama namanya? Anjing.
Ulama belajar sama anjing. Kenapa? Dia pelajari anjing. Ya Allah, tidak ada hewan yang paling pintar berterima kasih kecuali anjing. Anjing itu satu kali Anda kasih makanan, selama-lamanya Anda tidak digigit. Bagaimana pintarnya berterima kasih. Sedangkan manusia kadang-kadang tiap hari dikasih rezeki sama Allah, tiap hari dikasih rezeki sama orang tuanya, dicarikan nafkah sama orang tuanya, tapi masih ada yang melawan orang tuanya. Ya enggak? Anjing itu, anjing, enggak berani. Satu kali Anda kasihkan makanan, wallahi nak cium bau tak, sampai selama-lamanya enggak nagigit. Ulama memandang, ya Allah, ini betapa hebatnya anjing bersyukur kepada juragannya. Bagaimana kita yang tiap hari dibesarkan oleh orang tua, tapi seringkali kita membantah kepada orang tua. Mereka itu betul-betul bijak. Kita ini apa ya, hati ini betul-betul dibuka. Jangan sampai kita ini merasa cukup. Saya ini hadir majelis sudah 18 tahun. Saya ini baca kitab. Saya tidak ada saya. Wallahi ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah nyatakan, saya tidak kasih kalian ilmu kecuali sedikit. Apa yang Anda tahu itu sedikit. Apa yang kita tahu itu sedikit. Apa yang orang lain tahu belum tentu kita tahu. Ya, karena Allah ini membagi itu ilmu, sehebat-hebatnya Allah membagi ilmu. Karena itu ya, dalam dakwah seperti anak kecil ini tadi, simak baik-baik. Walaupun dia anak kecil, ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya, Masya Allah. Saya kasih satu gambaran lagi. Kemarin saya terlambat datang khutbah Jumat di Masjid BTP, namanya Masjid Az-Zumar. Ya, saya datang khutbah Jumat lambat. Jadi saya masuk, khotib sudah naik di atas mimbar, sudah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adzan. Tidak bisa diputus. Haram kalau diputus. Saya sudah terlanjur. Mau turun saya larang. Karena kenapa? Ibtida'us salam, ibtida'ul khutbah. Wa khutbah bimanzilati rak'atain. Memulai salam berarti memulai khutbah. Sedangkan khutbah Jumat kedudukannya seperti 2 rakaat. Makanya duhur itu penggantinya Jumat. Kenapa Jumat 2 rakaat? Khutbahnya 2 rakaat. Gitu. Nah, tidak boleh diputus. Terus, saya bilang. Terus, dia terus. Ternyata ini orang yang menyampaikan, anak muda ini kasihan, polos, tapi dia pakai buku menerangkan tentang hati. Ya Allah, saya terpukul saya. Ya Allah, sempat Kak malu-malu terlambat karena jadi makmum. 18 tahun Mak tidak pernah jadi makmum, baru kali ini jadi makmum. Dihantam Kak bahwa kita tidak boleh merasa malu, merasa wih, dihantam. Wallahi saya nikmati itu ceramahnya kemarin. Saya nikmati ceramahnya. Kenapa? Ternyata Allah kalau mau kasih ilmu tidak disangka-sangka. Kalau Allah mau kasih saya ilmu, caranya dibikin terlambat khutbah, dapat ilmu dari dia. Coba saya tidak terlambat, saya tidak dapat ilmu. Ya, bagaimana kita mengambil hikmah? Jangan memandang enteng siapa yang menyampaikan. Wallahi, ya, luar biasa. Ini kalau sudah Allah atur ya, wa kullum fi falakin yasbahun, semua jalurnya ada. Bagian ada jalurnya masing-masing. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah insyaallah. Jazakumullah ya. Ini belum ke Pasuruan loh ya, belum ke Pasuruan. Nanti kalau ke Pasuruan terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Karena itu mudah-mudahan insyaallah saya bilang sama anak-anak, doakan guru-gurumu terus bisa mendidik. Tidak ada yang kita cari ya, kecuali satu saja yang kita cari, yaitu kalian semua menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW, insyaallah ya. Mari kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pada yang terhormat Sayyiduna Al-Walid Abu Ya Habib Ahmad bin Al-Hamid dan juga Ammi Alwi As-Saufi dan para asatid yang saya tidak sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seiring safari dakwah yang dilakukan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syabakar bin Salim,
Kita mengharap mudah-mudahan beliau terus disehatkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Karena jujur aja, tadi saya kagum melihat orang Kalimantan Barat, Pontianak, mereka menunggu mulai jam 3 setelah asar, sebelum asar malah ya, sebelum asar sudah menunggu, sampai sekarang belum bubar. Di lapangan itu belum bubar, sudah datang. Jadi mereka menunggu sampai sekarang ini jam 9:30, mereka belum bubar, 6,5 jam mereka tidak bubar. Kenapa? Tidak tergerak hati mereka kecuali karena cinta kepada Habib Umar. Dan orang yang dicintai banyak orang itu pertanda kalau Allah menitip rahasia kepada hamba tersebut. Coba lihat orang yang tidak pernah melihat Habib Umar tinggal, bukan muridnya juga tinggal, salaman belum tentu, yang penting melihat jarak jauh. Kalau bukan karena kecintaan, nurnya Nabi Muhammad SAW tidak akan terjadi seperti itu. Ya, ada gubernurnya sampai menangis. Ya, bagaimana kecintaan mereka? Nah, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, ya, kalau ada yang membenci ahlul baitin Nabi, keluarga Nabi Muhammad, jangan Anda komentari. Jangan Anda komentari. Pertanda hamba itu dijauhkan dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena sudah, itu bagian dari rijisun. Sudah Allah nyatakan ya, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Allah itu jauhkan ahlul bait dari kotoran. Kotoran yang dimaksud adalah al-munafikun, yang benci kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang bugut. Naudzubillah min dzalik. Mereka dinyatakan dalam tafsir rijusun. Ya, karena ada kemarin komentar-komentar di YouTube ya. Ini ngapain datang rame-rame, emangnya Umar itu siapa gitu, komentar gitu. Nah, ini kita jangan emosi, kita kasihan melihat mereka. Kita kasihan melihat mereka karena belum dianugerahkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka belum melihat cahayanya Nabi gitu loh. Sebagaimana Abu Jahal tidak mampu melihat cahayanya Nabi. Karena orang al-munafikun ditutup matanya dari memandang cahaya Nabi Muhammad SAW. Ada dalam hatinya penyakit hati, sombong. Itulah sampai-sampai iblis pernah mengatakan, ya, lau ra'aitu nura nabiyina Muhammad fi jabhati Adam fa asjudu. Seandainya saya lihat cahaya Nabi Muhammad yang ada di dahinya Nabi Adam. Dulu kan iblis disuruh sujud itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dia mengatakan saya tidak sujud karena kenapa? Seandainya saya lihat ada cahaya yang Allah titip di dahinya Nabi Adam, saya akan sujud. Jadi sekedar bocoran, kenapa malaikat disuruh memberikan salam penghormatan kepada Adam? Sujud itu bukan sujud solat ya, bukan sujud solat ya. La ma'buda illallah, tidak ada yang pantas disembah kecuali sujud. Yang dimaksud itu penghormatan. Kenapa Nabi Adam malaikat disuruh memberikan penghormatan kepada Nabi Adam? Qala Adam bihi uniluhu a'lal maratib. Adam itu diangkat derajatnya berkat cahaya Nabi Muhammad SAW. Ada cahaya Nabi disimpan di sini. Iblis mengatakan, seandainya kuliah itu cahayanya Nabi di dahinya Nabi Adam, sujud kak. Dibahas, kenapa iblis tidak melihat cahaya Nabi? Malaikat lain melihat. Kenapa iblis tidak melihat? Karena ada rasa bangga, sombong, penyakit hati dalam dirinya sehingga dia tidak melihat cahaya Nabi Muhammad. Begitu juga mereka yang benci kepada Ahlul Bait, benci kepada Habib Umar, benci kepada ulama-ulama, ada kotoran dalam hatinya sehingga ditutup pandangannya melihat cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah insyaallah. Amin. Hadirin al hadirat, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan hadis Sayyid Muhammad bin Hussein Al-Hamid Waladi, anak saya lagi batuk-batuk, sakit, demam, jadi tidak sempat membaca kitab.
Namun insya Allah sudah agak baikan, tapi saya masih larang untuk naik untuk mencegah penyebaran virus. Ini kita lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb wa inna ab'adan nas minallahil qalbul qasih. Naudzubillahi min dzalik. Rawahu Tirmidzi. Dikatakan, jangan kalian menghambur-hamburkan atau melebih-lebihkan atau memperbanyak pembicaraan yang tidak berkaitan dengan mengingat kepada Allah. Jangan terlalu banyak. Maksudnya bicara bighairi dzikrillah, yaitu bicara yang gair nafi'. Karena bicara yang manfaat, bicara yang tidak manfaat itu berarti jauh dari mengingat Allah. Adapun bicara yang manfaat, yang tidak apa-apa diperbanyak. Yang dilarang ini bicara bighairi dzikrillah ai bighairi nafi', yang tanpa menghasilkan manfaat. Apalagi dosa yang tidak menghasilkan dosa saja dilarang banyak-banyak, apalagi yang menghasilkan dosa. Apa itu yang bighairi dzikrillah? Ya mungkin pembicaraan yang tidak menentu. Nu tahu gitu kemarin Luhut, nu tahu kemarin itu Prabowo, nu tahu kemarin Jokowi. Ente bahas tidak merubah keadaan di sana. Yang paling enak ente berdoa baik-baik, karena itu berubah takdir, dan ikhtiar ke depan untuk lebih hati-hati memilih pemimpin. Itu aja, jangan udah bahas panjang lebar. Saya paling kubenci ini, saya paling kubenci ini. Ente benci tidak benci, ngapain diungkapkan? Bukankah membenci itu bagian dari penyakit hati? Yang kita benci bukan makhluknya, sifatnya. Ya? Jangankan orang yang masih hidup, orang yang sudah mati dilarang sama Nabi cerita. Ada dulu sahabat datang sama Nabi mencaci di depannya Nabi. Siapa nak caci? Abu Jahal. Sahabat mencaci musuh Nabi, orang paling hebat kekafirannya di dunia, mengalahkan Fir'aun. Kalau Fir'aun itu dibawanya Abu Jahal. Kenapa saya bilang dibawanya Abu Jahal? Fir'aun itu mau mati teriak, Musa, amantu billah wa bika. Saya beriman kepada Allah dan denganmu. Masih bertobat itu Fir'aun sebelum matinya, tapi terlambat. Tapi kalau Abu Jahal begitu mau dipenggal lehernya sama Abdullah bin Mas'ud, nah cegatki, tunggu dulu, mau kau penggal ke leherku? Nah bilang Abdullah bin Mas'ud, kenapa? Mau kau bertobat? Tidak, saya bukan mau bertobat. Kalau mau kau penggal ke leherku, kasih kangak leher nah, jangan kau habisi leherku. Kasih bawa-bawa ki, supaya kelihatan gagah kak di depannya Muhammad. Karena kalau tidak ada leherku, jeleki dilihat. Kasih dibawa-bawa sini, supaya kelihatan gagah. Bisa dipahami ya? Begitu kerasnya Abu Jahal. Tapi ada sahabat yang mau caci Abu Jahal di depannya Nabi. Nah cerita kejelekannya Abu Jahal. Apa kata Nabi? Dengarkan Nabi bin Sadr. Jangan kau cerita. Jangan kau cerita orang yang sudah meninggal. Nanti menyakitkan hati orang yang masih hidup. Siapa yang dimaksud? Keluarganya Abu Jahal. Hebatnya Nabi dengan akhlak. Ada apa kau cerita Abu Jahal? Jangan kau cerita Abu Jahal. Nanti menyakitkan hatinya orang yang masih hidup. Nah ini ada orang nyata-nyata matinya kafir, dilarang sama Nabi cerita. Sedangkan Luhut, Ahok, kawan-kawannya belum tentu mati kafir. Paham maksud saya ini? Sudah pasti mati kafir. Kita aja belum tentu mati muslim. Ajalkan apa? Takdirkan di tangan Allah. Ngapain kita mau cerita mereka? Ada manfaat? Nggak ada. Lah kalau orang yang nyata-nyata matinya kafir saja dilarang cerita, apalagi yang belum tentu mati kafir. La tuksirul kalam bighairi dzikrillah.
Jangan perbanyak bicara yang keluar dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik bicara yang bermanfaat. Bagaimana ya, saya mau tanya-tanya, bincang-bincang, ngobrol ini. Tadi saya sholat, cuman sempat kak ragu kentut apa tidak. Oh, jangan ku batalkan selama tidak ada bunyi dan bau. Itu kan bicara tentang ilmu. Kalau ilmu berarti berkaitan dengan Allah. Ini namanya manfaat. Bagaimana nanti pemilu ke depan? Siapa yang saya pilih? Siapapun yang kau pilih terserah. Yang penting istikharah. Ya, hati-hati, pilihlah pemimpin yang paling dekat dengan Islam, yang paling dekat dengan keadilan, yang nampak hasil kerjanya, yang ini, itu nasihat, tidak masalah. Tapi jangan, jangan kau pilih ini, kurang ajar ki, jangan kau pilih ini, kurang ajar, tidak usah, fokus aja, fokus. Nasihat jangan dicampur dengan cacian, gitu loh. Nasihat jangan dicampur dengan cacian. Ada pemimpin A, B, C. Saya tidak sebut ya. Lalu saya mengatakan ada orang datang, Ustaz Salim, Beb, siapa bagus kupilih? A, B, C. Saya jawab, pilih saja pemimpin yang paling taat. Kalau saya taat, ya saya kayaknya pemimpin A. B, Beb, ya terserah ente, yang penting keyakinan saya di pemimpin A. Jangan sampai ente bilang begini, pilih pemimpin A, karena B itu munafik, karena C itu munafik. Jangan. Itu bukan nasihat namanya. Nasihat bercampur dengan cacian itu jauh daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, jauhkan. Jadi ayo, makanya kita ini hati-hati, karena kalau sampean antum semua, kita semua banyak bicara yang tidak manfaat, ini hati tambah keras ini. Apalagi agak saya pernah diundang 2019 ke warkop minum kopi gratis. Walaupun dibawa banyak kopi. Habib bisa kasih yang ke warkop minum kopi gratis. Jadi ku jawab, ke sini Miki, lebih banyak kopiku daripada warkop. Dalam hatiku ada tonji gerinderku. Apa nak jawab Kang Habib? Ada yang bermasalah, Habib. Teman A na caci Prabowo karena na dukung Jokowi, teman B na caci Jokowi karena na dukung Prabowo. Kan begitu, ini yang mengeraskan hati. Ujung-ujungnya baku bombe. Kita baku bombe, kita baku musuh, di sana berpelukan. Kita yang korban. Paham enggak maksud saya ini? Ada di mana itu? Nah, suruh keluarganya gali kuburannya mamanya gara-gara beda pemilihan presidennya. Di Bone kapan itu? Daerah mana itu? Nah, suruh gali kuburannya mama karena tidak pilih presidennya. Ada apa kayak gini nih? Kita ini bicara yang baik saja, cari pembicara yang baik. Habib, anakku itu agak susah mendengar, apa bagus amalannya? Ini anakku begini, bagaimana? Itu cari solusi, yang manfaat. Kenapa kalau saya usaha Kak selalu gagal? Bagaimana kira-kira amalan supaya usahaku berkah? Itu kan manfaat. Makanya Nabi bersabda, tafakkar qoblal kalam, berpikir sebelum bicara. Ya, apa itu? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, silahkan berkata baik atau diam. Habib, kalau saya misalnya bicara canda-canda, apakah itu juga mengeraskan hati? Enggak. Kalau canda-canda niat menyenangkan hati orang, boleh. Enggak ada masalah. Cerita-cerita sama orang, enggak apa-apa. Ya, misalnya, tadi malam lihat ke penjual kacang, bahaya daerah situ banyak anunya. Kenapa? Itu penjual kacang jalan tidak sampai kaki. Nah, serius kok? Iya. Kenapa bisa? Naik sepeda. Nah, itu kan canda-canda. Lah kalau canda-canda begitu kan enggak apa-apa. Menyenangkan hati orang. Kau itu sambaran Tono bilang. Kan menghilangkan pusingnya orang. Paham enggak? Niat Nah, itu enggak ada masalah. Habib, apakah itu mengeraskan hati? Oh enggak, asal niatnya kebaikan, enggak ada masalah. Kenapa? Nabi saja canda, apalagi kita. Nabi, canda Nabi.
Lagi siapa yang bilang Nabi tidak canda? Canda Nabi, sahabat lebih gila lagi candanya sahabat. Nabi itu pernah ada perempuan datang tanya ilmu haid, gemuk sekali perempuan. Mau pulang, mau pulang, iya, jangkau sendiri. Pakai itu ada anak onta di luar. Tersinggung itu perempuan. Nabi, dilihat mak gemuk sekali, dikasih ke anak onta, mana bisa? Lihat mi dulu. Nabi tapi gemuk kak, lihat mi dulu. Nah lihat mi, ternyata onta 5 tahun, onta dewasa. Kembali ki, Nabi, wallahi tidak pernah kak dapat ki berbohong. Kenapa berbohong ki? Kita bilang anak onta, ternyata onta dewasa. Kata Nabi, sejak kapan saya berbohong? Mau kecil ataupun besar, tetap anaknya onta. Masa anaknya sapi? Ya kan? Biar dewasa mi, tetap anak Saya kan tidak bilang onta kecil, anaknya onta. Beda itu. Paham tak? Ya. Candanya Nabi tidak ada bohong. Ya, candanya Nabi tidak ada bohong. Ya. Jadi sahabat lagi pernah bikin masalah, canda-canda, datangi bawa buah 8 keranjang, nah suruh bagi di masjid. Nabi, roti, bagi. Kau sedekah, bagi saja Nabi, ini rezeki dari Allah. Nah bagi. Nah bagi sama semua, nah bagi, sudah dibagi. Habis minta roti, datangi penjual, bayar ki. Nabi, nah suruh kak bayar ki, tapi tidak ada uangku. Apa kau ini? Kau bilang sedekah. Iya, maksudku kan rezeki dari Allah. Memang kan datangnya dari Allah semuanya. Tidak bilang. Jadi bagaimana mi? Sudah, yang makan roti bayar sesuai jumlahnya. Yang makan 3 bayar banyak, yang makan 2 bayar juga. Sesuai jumlah rotinya. Paham ya? Jadi ternyata canda itu boleh. Tidak masalah. Bukan berarti Islam ini jangan kau bicara kecuali manfaat agama terus. Tidak ji. Tidak apa-apa ji kalau yang manfaat niatnya untuk menyenangkan orang. Dari umroh kemarin, bagaimana perjalanannya di sana? Nah, itu tidak apa-apa. Alhamdulillah baik. Bagaimana? Apa yang bisa diambil hikmah? Alhamdulillah, masya Allah, semenjak ada sana panas betul. Tapi sepanas-panasnya, kenapa itu tidak malas ke ibadah? Nah, itu jadi cerita yang baik. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana? Yang penting sekiranya tidak mengandung dosa dan membawa manfaat. Ya, manfaat apakah itu menyenangkan hati lawan bicara atau memberi manfaat yang lainnya. Jelas sampai sini ya? Karena kalau bicara tidak manfaat, hati-hati loh ya. Saya sampaikan qaswatul qalb. Ya, qaswatul qalb menyebabkan hati keras. Orang kalau hatinya keras, aduh. Dengar adzan, misalnya. Dengar mengaji, membosankan. Dengar ceramah, tidak nikmat dan lain sebagainya. Dan ingat kata Nabi, wa inna ab'adan nas minallahi al-qalbul qasi. Ketahuilah hamba yang paling jauh dari Allah, hamba yang dinyatakan oleh Allah paling jauh darinya, yang mereka hatinya keras, qasi, keras, berpenyakit, itu jauh dari Allah subhanahu. Jadi kalau anda kepengen tahu siapa orang yang jauh dari Allah, yaitu qalbul qasi, mereka yang hatinya keras. Nah, maksudnya jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, jauh dari hidayahnya, jauh dari berkahnya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya ada yang sampai hatinya kotor gara-gara berbicara sesuatu yang tidak manfaat. Naudzubillah min dzalik. Nah, berikutnya. Sekarang tambah satu hadis sebagai penutup. Sebenarnya ada hadis masalah cinta dunia ini yang berhubungan dengan ceramahnya tadi, tapi biar nanti pekan depan. Sekedar informasi, nanti tetap di akhir saya ingatkan kembali, tanggal 31 hari Kamis, Pondok Pesantren Yayasan Ahmad Muhammad, Pondok Pesantren Abu Muhammad, dan akan mengadakan maulid, ya. Maulidnya bukan di pesantren sini tapi di Masjid Babu Salam.
Ya, Masjid Babu Salam lantai 1. Habib, kenapa cepat sekali maulidnya? Lah, namanya mensyukuri kelahiran Nabi kan tidak harus 12 Rabiul Awal. Bisa kan menyambut kedatangan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini bertepatan dengan kedatangan guru kita Al Habib Ana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Ya, datang ke Makassar. Ini penyampaian sifatnya undangan. Laki, perempuan, apakah laki atau khusus boleh perempuan nanti diumumkan di grup. Ya, namun kalau laki sudah pasti bisa. Nah, ini kalau ada keluarga yang tidak sempat hadir diliput di YouTube. Jadi tetap bisa menonton lewat YouTube ya. Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf akan datang ke Makassar 1 hari saja ya, insyaallah. Jangan sia-siakan, kita ramaikan Masjid Babu Salam insyaallah. Amin ya. Sehari sebelumnya tetap majelis kayaknya ya, nanti diumumkan. Nanti diumumkan semuanya ya, insyaallah. Ini sifatnya undangan ya, sifatnya undangan. Diharap tidak datang bawa mobil, tapi motor. Diharap tidak datang bawa mobil tapi motor. Diharap khusus anggota majelis jangan parkir di sana motornya, parkir di sini saja. Nanti jalan kaki ke sana. Kenapa? Aman motor Anda, ada CCTV. Ya, insyaallah. Dan CCTV-nya itu 5 megapiksel. Jadi biar jarak 100 meter tidak pecah platnya itu insyaallah ya. Yang nyala itu, ada yang nyala kan? Itu 5 megapiksel baru saya ganti untuk lebih jelas, hati-hati menjaga keamanan. Jadi supaya tamu-tamu yang lain parkir di sana gitu. Diharap tidak bawa mobil. Kalau bawa mobil parkir di jalan raya. Kalau parkir di lorong disuruh pindah ya, karena mencegah tetangga terganggu ya, jangan sampai tetangga terganggu lalu lalang jalan raya jalanan. Insyaallah. Ketua Robito se-Indonesia dan beliau ya sangat sibuk, tapi alhamdulillah kita dapat rezeki datang ke sini insyaallah. Dari Mandar saya lihat mau rombongan itu ratusan itu insyaallah. Ba'dal Isya, maulidnya Ba'dal Isya ya insyaallah. Kita lanjutkan. Ini peringatan maulidnya dirangkaikan dengan DPC Robito Makassar insyaallah. Kita lanjutkan satu hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthirud dhahik fa inna kasratal dhahik tumitul qalb. Ini hadis rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, dua yang meriwayatkannya. Akhrajahu Imam Tirmidzi fi jami'ihi babu manittaqa al-maharim fa huwa ab'adun nas. Perhatikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukthir dhahik, jangan memperbanyak ketawa yang berlebihan. Dhahik, ketawa yang berlebihan. Ada itu ketawa sampai tak kalupah itu. Kalau ketawa enggak apa-apa, sekedar informasi, Nabi seumur hidupnya ketawa hanya kelihatan sedikit giginya. Jangan Anda katakan Nabi ketawa tidak pernah kelihatan giginya, karang itu. Ketawa kelihatan giginya, tapi tidak sampai ribut suaranya kakak gitu. Ya itu, jangan ya. Ada itu biasa tuh. Ketawa itu sehat, ketawa itu sehat. Yang malah bahaya itu kalau kita sudah cerita lucu tidak ketawa ki. Besok cerita ki tidak lucu ketawa ki. Ditanya ki, kenapa ketawa kok? Bilang minta maaf Kak Ustadz. Kenapa? Yang kemarin baru kau mengerti. Lalot ki lambat loading. Orang capek-capek cerita ketawa, besok cerita tidak lucu ki, maka lagi. Oh ternyata baru mengerti kemarin. Nah ini ketawa naling ini.
Khusus aleng dimaafkan, yang lainnya tidak. Rufi'atil aklam, wajafatis suhuf, kelas. Iya. Mau protes sama aleng, enggak berani. Bin Syawbakar itu ya. Ah, perhatikan. Kenapa sih kita dilarang terlalu banyak ketawa? Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak ketawa itu menyebabkan hati mati, lebih parah lagi. Keras sama mati itu lebih parah mati. Sampai-sampai ada, coba carikan hadisnya itu. Siapa yang banyak tertawa akan banyak menangis di hari kiamat. Dan siapa yang banyak menangis di dunia akan banyak tersenyum di hari kiamat. Ada itu hadisnya itu. Jadi lebih baik banyak menangis. Habib berarti disuruh menangis terus. Bukan menangis begitu. Menangis mengingat dosa, menangis rindu Rasulullah, menangis rindu sama Allah, menangis menyebut nama Allah, menangis yang baik. Nabi Adam itu menangis takut sama Allah sampai air matanya itu jatuh ke bumi. Air matanya jatuh ke bumi, Allah jadikan air matanya itu jahe, tumbuh jahe. Makanya jahe membawa obat. Tapi jangan menangis takut sama Allah. Mau ku jahe ini. Lain. Air matanya ente pengganti garam. Menangis itu pelengkap hidup, sebagaimana masakan tanpa garam tidak ada rasanya. Karena tangisan itu menghasilkan air garam gitu. Pelengkap hidup itu menangis, tapi menangis kebaikan. Menangis bermunajat. Anda Habib kalau menangis kak tentang musibahku, menangis kak tentang cobaanku sama Allah, apakah salah? Oh tidak salah. Ya Allah, cobaanku tidak ya Allah tidak mampu katakan. Tidak apa-apa menangis. Loh Habib ini kan mengeluh. Mengeluh sama siapa dilarang? Sama manusia. Kalau menangisnya sama Allah, ya tidak ada masalah. Yang penting tangisan itu bentuk menandakan diri kita lemah. Apa sih istilahnya? Curhat sama Allah. Bukan berarti kita, ya Allah tidak kuat, maaf apa kamu ya Allah. Bukan begitu. Itu kan nantang namanya. Ini nangis manja-manja. Sama kalau anak itu manja, Abah belikan saya ke Abah. Itu. Ya kan? Ya itu. Jadi itu nangis seperti itu sebenarnya tidak dilarang gitu ya. Malah Allah senang kalau hambanya itu merintih kepada dirinya. Apa yang mengeluh kepada apa? Bukan mengeluh, curhat kepada dirinya gitu. Daripada curhat sama manusia menjatuhkan harga diri. Solusi belum tentu ada, ya kan? Lebih baik menangisnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat Ustaz? Dapat Ustaz? Belum, ya. Ketawa, ya ketawa. Jadi Nabi ketawa, sahabat tersenyum. Habib Umar itu loh, kemarin waktu vokalisnya sampai itu Wali, vokalisnya Wali bahasa Arab, Habib Umar ketawa, senyum. Memang tertawanya orang itu menandakan kewibawaannya juga. Kira-kira kalau ada orang wibawa perantasan gaya. Kalau orang wibawa kan itu, lihat kan, ketawanya santun ya apa. Tapi ya namanya juga karakter kan, tidak bisa diatur orang. Ada yang ketawanya memang karakternya macam-macam ya. Ya itu kan tidak dibuat-buat, memang bawaan dari kecil ya. Ada ketawa kayak ayam jago, ya kan gitu. Kayak kuda ada macam-macam. Wahyu juga lagi. Wahyu. Itu kayak goofy gitu. Macam-macam ya. Subhanallah. Ala kulli hal, ada yang bertanya? Silakan. Nanti kita bahas pekan depan
Bagaimana orang yang condong hatinya kepada dunia, maka akan dibuat kehidupannya fakir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fakir. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini juga hadis 2. Tadi yang pertama apa? Kasratul kalam, banyak bicara. Yang kedua kasratul dahik, banyak Ini menjelaskan hal-hal yang menyebabkan hati menjadi keras. Jadi banyak hal-hal, di antaranya lagi kasratul akal, banyak makan. Banyak makan itu menyebabkan jadi keras. Ya, ada lagi istisghar anidzunub, meremehkan dosa kecil. Enggak apa-apa ji dosa kecil gitu lihat perempuan. Itu mengeraskan hati. Ya, mengeraskan hati. Dan juga dikatakan istima' ma'a apa? Ma'al fasik. Suka kumpul sama orang jelek akhlaknya. Itu juga menyebabkan hati keras. Karena perkumpulan itu merubah karakter. Dikatakan manjalas janas. Siapa yang duduk sama seseorang akan berbaur. Kalau duduk sama penjual ikan akan bau ikan. Duduk sama penjual parfum akan bau. Duduk sama peminum akan jadi. Duduk sama orang fasik jadi orang. Duduk sama orang soleh jadi orang. Makanya kita dianjurkan banyak duduk sama orang-orang soleh. Karena duduk sama orang fasik itu juga turithu qalbul qasi, menyebabkan hati keras. Banyak makan, seperti ada juga yang mengatakan kasratun naum. Ya, banyak tidur. Banyak tidur. Orang-orang yang hafid, yang mau menghafal Quran atau menjadi ulama, banyak tidur. Man kasra anin nom kasra anin nisyan. Siapa yang banyak tidurnya, banyak lupanya. Jadi tidur itu kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan tidak ada batasnya. Ya enggak ada batasnya. Kita sama Nabi memang beda sedikit. Ya, Nabi sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit bicaranya, kita sedikit-sedikit bicara. Beda sedikit, sedikit-sedikitnya itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Saya sampaikan juga ya, ada tamu saya tadi saya janji sore, saudaraku, insyaallah ba'dal asar besok mudah-mudahan kita semua ditakdirkan sehat ya. Habib tadi hampir 5:30 baru tiba di rumah. Mengurus IMB, sertifikat, rekening BCA untuk yayasan dan lain-lain sebagainya, banyak urusan. Jadi terkait juga ada janji tadi sama Kodam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan saya, Bib, sekarang ini saya melihat atau merasakan bahwa keadaan
bangsa kita sekarang ini dalam keadaan sangat tidak baik. Ada suatu keyakinan bahwa pada 2024 itu genap 100 tahun runtuhnya Utsmani. Karena Utsmani runtuh itu pada tahun 2024 dan genap 100 tahun depan itu runtuhnya Utsmani. Dan ada yang berkeyakinan bahwa tiap 100 tahun itu Allah mengutus hambanya yang terbaik. Dan ini apakah memang ada hadisnya? Kalau memang ada hadisnya, semoga betul-betul ini bisa memenuhi harapan kita semua agar menjadi berkah untuk kita semua. Demikian sementara, Habib. Apakah memang ada hadisnya seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan kedua, kita tampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Habib, bagaimana caranya merubah hati orang yang sudah terlanjur keras? Sedangkan ini di keluarga kita ada yang keras hatinya, susah mau ditundukkan, mau dikasih halus hatinya ini. Caranya bagaimana nih supaya kami bisa dapat hikmahnya ini, Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari pamannya Firman, ya. Saudara siapa tadi? Nama tak? Oh, Bapak Ustadz Abdul Karim. Masya Allah. Mengenai 100 tahun runtuhnya Utsmani, apakah 100 tahun ini persis 1924 dengan 2024? Tentunya saya pernah dengar bahwa tiap 100 tahun akan diutus umat yang terhebat di antara mereka. Itu hadisnya Mujaddid. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ada memang. Apakah boleh dipercaya? Boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan Mujaddid itu tidak bisa jadi patokan secara pasti. Namun prasangka baik bisa didahulukan. Siapakah orang-orang yang terbaik? Itulah diistilahkan wali kutub. Nah, kalau kita telaah berhusnudzon, prasangka baik, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, seorang wali kutub, pernah mengatakan, kullu aulia, semua wali dhahri tahta aqdami, taktah qadami, semua wali pundaknya di bawah kakiku. Ucapannya seorang wali kutub kadang-kadang seperti itu, ya. Illal Umar, kecuali Umar. Dan ulama rata-rata sepakat, di antaranya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, al-maqsudu fi Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syabakar bin Salim. Kalau kita lihat kasat mata dan batin dan juga secara normal, ciri-cirinya ada semua pada Habib Umar. Namun apakah itu akan merubah seperti pengharapan kita, perubahan secara frontal? Ya, kalau kita berprasangka baik, kenapa tidak? Bukankah husnudzon fauqad doa, prasangka baik itu di atasnya doa? Karena kadang ada orang berdoa belum tentu prasangka baik, tapi orang yang prasangka baik akan dikabulkan sekalipun tidak berdoa. Orang yang prasangka baik akan dikabulkan sekalipun tidak berdoa. Sebagaimana hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bih, saya itu tergantung prasangka hambaku. Faliyadunnu ma sya', maka berprasangkalah apa yang kalian inginkan. Gitu ya. Nah, satu contoh saja. Satu contoh saya kasih ini yang simpel, ya. Habib membangun pesantren itu bukan modal uang, modal utang.
Saya membangun pesantren, modal uang di tangan minus 220 juta. Saya bangun, jalan bersamaan. Apa modal saya? Prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat saya banyak kebutuhan, tidak mungkin Allah kasih saya rezeki yang dikurang dari kebutuhan saya. Karena Allah itu menjamin kebutuhan hambanya, tapi tidak menjamin keinginan hambanya. Keinginan itu dicari, kebutuhan itu keyakinan. Sampai sini paham ya? Ini ilmu hakiki nih. Lah saya jalan, alhamdulillah utang itu lunas, dibangun, walaupun muncul utang baru tapi tidak valid, jalan lagi gitu ya. Gitu loh. Artinya modal keyakinan gitu. Nah, kalau kita berkeyakinan insya Allah 2024 Allah akan memberikan perubahan yang baik, kenapa tidak? Dan itu pengharapan kita semua, bahwa ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Khairukum man kana yaumu khairum minal amas au gadan khairum minal yaum. Orang yang beruntung di antara kalian yang hari ini lebih baik dari kemarin, atau besok lebih baik daripada hari ini. Itu pengharapan kita. Lah bagaimana? Jihad. Apakah pakai pedang? Bukan. Jihad pakai suara. Manfaatkan suara yang dimiliki, gunakan sebaik-baiknya. Ikuti petunjuk ulama yang betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya ini sudah didatangi orang, ditawari 50 juta per bulan selama 10 bulan untuk memilih salah satunya. Tapi tidak, jangan khawatir. Insya Allah, semoga Allah memberikan saya kekuatan dan petunjuk yang jelas. Prinsip ya, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Tapi bukan berarti saya mampu menghadapi gitu. Minta Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan kepada saya yang benar adalah benar. Warzuqna tiba'ah. Berikan saya kekuatan untuk melaksanakan kebenaran. Wa arinal batil batilan. Tunjukkan kepada saya yang salah adalah salah. Warzuqna istinabah. Berikan saya kekuatan untuk menjauhi kesalahan. Prinsip namanya. Insyaallah. Jelas ya. Tapi hadis ini saya coba bacakan ya. Qala Nabi SAW, Inna Allah yab'atsu li hadhil umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus di umat tersebut setiap 100 tahun yang akan memperbaharui agamanya. Memperbaharui maksudnya itu refresh kembali gitu. Setiap 100 tahun, betul itu. Ya, rawahu Abu Daud. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, al-maqsudu bih man, makna man itu yaitu mencakup imma ijma'an au munfaridan, baik itu kelompok maupun perorangan. Kita tidak tahu itu 100 tahun itu akan terbentuk kelompok yang akan merubah keadaan Islam lebih baik dari sebelumnya, ataukah perorangan. Man itu bisa diartikan tunggal atau jamak. Bisa dipahami ya? Itu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyembuhkan hati yang terlanjur sakit atau keras? Dengan memperbanyak istighfar. Karena kenapa? Setiap maksiat yang dilakukan akan menimbulkan nuktatan, titik sauda, hitam. Maksiat 1 kali titik hitam, maksiat 2 kali titik hitam, maksiat 3 kali titik hitam. Yang menghilangkan ini semua tidak ada lain melainkan istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, melemahkan hati atau melembutkan hati adalah zikir kepada Allah, menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub fa'lam annahu, ya, dan seterusnya. Bukankah berzikir kepada Allah itu menenangkan hati? Menenangkan hati. Memang itu, coba. Apa? Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang mukmin jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Nah, sekarang pertanyaan, jangki bohong. Saya tidak duduk ini. Silahkan nanti pulang sendiri. Saya tidak bicara di tempat ini ya, karena ada keramaian.
pulang ke sendiri, duduk sendiri, tidak ada orang, sebut nama Allah, bergetar apa tidak hati tak? Kalau tidak, minta maaf. Berarti keimanan kita belum sempurna. Karena ayat ini tidak mungkin salah. Ayat ini tidak mungkin salah. Innama itu hasr. Hanya saja itu orang mukmin jika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Lah pertanyaan, ketika kita sendiri, Allah. Kalau bergetar, selamat. Kalau tidak, perbanyak istighfar dulu. Supaya hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdoa juga, minta sama Allah. Ya Allah, tahhir qulubana, bersihkan hati kami. Ya mughallibal qulub, ya Allah membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Mau jamak boleh, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya gitu, minta ya Allah membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Minta sama Allah, karena hati ini yang kendalikan di atas semua. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahya qalbu. Kalau ini baik, semua anggota tubuh baik. Bicaranya sopan karena hatinya baik, pandangannya baik karena hatinya baik, telinganya baik karena hatinya baik. Orang kalau hatinya baik, yang jelek menjadi bagus. Sedangkan orang yang hatinya buruk, yang bagus menjadi jelek. Contoh, Ustadz Salim ketemu Kak, baru bilang begini, Habib, tambah batal lagi Habib. Misalnya gini, kalau saya hatinya baik, Masya Allah, ini saudaraku nak perhatikan Kak, supaya saya lebih diet, karena kalau gemuk itu kan penyakit. Ya Allah, perhatian betul ini Ustadz Salim sama saya, ya kan? Nasana sami cacian, sudah jelas-jelas cacian, tapi menjadi nasihat karena hatinya baik. Tapi kalau hatinya buruk, nasihati Kak Ustadz Salim, Habib, bagusnya kapan begini-begini. Kalau hatiku kotor, kau itu tatalikan tuh mau atur Kak. Kau tidak tahu saya, itu hatinya kotor itu. Orang yang tidak bisa terima masukan begitu. Ya, di mana kau taruh akal sehat itu? Saya ini, itu kalau hatinya buruk. Orang pergi ke masjid, kalau hatinya buruk, enggak deh, so alim nah. Mungkin lagi pace itu nak ke masjid, tidak ada jalan keluar nak dong. Coba. Nah, nyata-nyata nih orang kembali ke arah Allah, Nabi bilang apa namanya? Jalan buntu benteng. Alternatif terakhir karena pace me ke ekonomi nah ke masjid mi. La haula wala quwata illa billah. Karena kalau hati jelek, ya Allah, semua jelek, semua jelek. Wallahi semua jelek. Mata, pendengaran, pikiran, semua. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi mau bertanya? Saya kasih lagi satu. Oh ya, Saudara Saiful. Silakan. Silakan. Mik. Jawabannya ntar ya. Ini sebelum bertanya sambil dioper mic-nya, saudara saya Ustadz Salim memberikan tambahan ilmu buat kita semua, kitab Fawaidul Mukhtar yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, anak daripada pendiri Pondok Darul Lugha wad Dakwah. Ya, seorang alim, masih muda, alim lagi ya. Ganteng, mudah, alim, tajir, lengkap dah. Akhlakku sempurna udah. Adiknya daripada Habib Zain bin Hasan Baharun. Pondok pesantrennya itu ada mallnya. Pondok pesantrennya itu ada mallnya. Dilarang masuk kecuali laki-laki. Kalaupun perempuan wajib pakai cadar di situ. Tidak boleh buka aurat. Walaupun tidak pakai cadar minimal tutup aurat. Yang buka aurat dilarang masuk di situ. Ya, menjual produk-produk Islami saja. Ada mallnya itu, ada hotelnya, ada apanya, kekayaannya luar biasa. Nah ini, qala Sayyiduna Ibrahim Al-Khawas ya, rahimahullahu ta'ala, dawul gulub, obatnya hati, khamsatu asya, tambahan ini, ada 5 perkara.
Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan cara merenungi. Bitadabbur bisa jadi merenungi sambil membaca artinya, ya. Wal ikhlasul batin, batin ini mengosongkan, sering-sering mengosongkan perut, memperbanyak puasa. Nataba Habib ini. Iya. Wa qiyamul lail, memperbanyak bangun malam. Wa tadarru indas sahur, memperbanyak renungan ya ketika pagi sahur ya, pagi ya, sahur menjelang subuh. Jadi menjelang subuh, waktu-waktu subuh tadarru, mengingat Allah. Itu ya, istighfar, astagfirullah, tadarru, khusyuk gitu. Dan juga wa majalisatus solihin, memperbanyak duduk sama orang-orang soleh. Seperti majelis ini, Anda datang pulang itu hati tambah baik, tambah baik, tambah gitu. Ini Masya Allah, ini perkataan daripada fatwa Sayyidina Ibrahim Al-Khawas rahimahullah ta'ala. Jazakumullah ya Ustaz Salim. Ini kitab Fawaidul Mukhtar ya. Terima kasih Bib atas kesempatannya. Marhaba. Langsung saja Bib, ini di mana kita ketahui bahwa menabung di bank itu dan mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi itu dihukumi riba. Di zaman sekarang ini ada namanya uang elektrik. Uang elektrik itu kayak GoPay, OVO. Pertanyaannya, mendapatkan cashback atau kupon diskon itu hukumnya apa, Bib? Luar biasa. Terima kasih. Iya, jazakumullah khair. Jadi kita sepakat ya, bunga bank, bunga tahu bunga ya, nabung 10 juta tiba-tiba menghasilkan 300.000 per bulan. Bukan 10 juta. Kalau 10 juta sekitar 80.000 per bulan bunganya ya. Nah, apa hukumnya? Positif riba. Habib, bank Islam, gaya aja bank Islam. Tak ada bank syariat itu. Mau dikatakan bukan riba. Orang kalau pinjam uang di bank syariat apa? Tetap mudharabah, bagi hasil kharat, tetap ada bunganya. Tidak ada. Tahu Anda mudharabah? Mudharabah itu begini. Ustaz Salim datang pinjam sama saya. Ustaz Salim aja dah. Ustaz Salim mau pinjam. Habib pinjam nggak? Wanta. Mau ke apa? Mau bikin usaha lalapan. Berapa? 70 juta. Oke, nih bagi hasil. Berapa jatahku? 40%. Dia 60 karena dia kerja sekaligus pegawai. Oke? Nah, sepakat. Setiap bulan keuntungan 40 saya, 60 dia. Tapi modal saya 10 juta tetap, 70 juta tetap. Ya, ini khas keuntungan saja dibagi 40 60. Sedangkan kita utang di bank syariat, enggak ada. Bank bilang begini, mau ki utang bagi hasil kita berapa? Enggak ada. Dia yang tentukan ini. Dia yang tentukan. Bunganya sekian, bunganya sekian. Kharat semua, enggak ada. Wallahi. Cuman lebih mending kalau kita nabung di syariat daripada konvensional. Intinya bunganya jangan diambil. Anda tidak percaya? Ada catatan saya di sini mencatat berapa riba yang saya pegang. Uang riba saya pegang, baik dari tabungan pondok, tabungan pribadi, setiap bulan bunganya saya catat. Saya pergi ceramah di bank, dapat amplop loh. Di bank kan dapat amplop, saya simpan. Karena kenapa? Saya tidak mau kasih bangun pondok. Saya ceramah kemarin di salah satu bank, amplopnya 1 juta, saya tidak pakai membangun, simpan uang riba. Jangankan seperti itu, sampai-sampai kami diamanahkan guru kami pura-pura puasa, ada makanan, ada minuman. Mana Wahyu? Wahyu, itu makanan minuman. Bib, makan ki Bib. Puasa kak. Puasa apa Bib? Hari Sabtu, Nabi Daud. Apa lagi? Selamat kak. Kenapa? Mau warok, ndak mau kak makan dari hasil bank. Paham ndak ini?
Makan dan minum di bank itu tidak mau saya. Lah kalau nak dengar ki nanti pegawai bank tidak undang ki Beb, tidak apa-apa sih. Karena memang amplopnya tidak pernah saya ambil kok. Saya simpan. Untuk apa bunga bank? Bunga bank halal dipakai kepentingan umum. Seperti beli ambulans nanti. Ataukah perbaikan jalan. Janganlah main-main sama bunga, haram. 1 rupiah sama 1 miliar sama. Ya sama, tidak ada bedanya. Jangan. Paling ringan dosa riba itu sabainal maratib, 70 tingkatan. Paling ringannya dosa riba sama dosanya kalau berzina dengan orang tua kandung sendiri. Paling ringannya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan Pak Saiful, ada uang uang digital ya, baik itu OVO, ya saya juga main OVO saudaraku. Main Grab, Gojek, link aja dan lain sebagainya. Lalu kadang-kadang ada cashback hasil pembayaran ya. Nah, perhatikan, kalau itu hadiah karena nyimpan uang, maka itu dikatakan bunga. Tapi kalau hadiah karena membayar sesuatu, lalu ada pengembalian cashback, itu tidak dikatakan riba, tapi itu dikatakan diskon keuntungan. Paham ya? Nah, diskon keuntungan. Tapi ada tapinya. Kalau Anda mau warok, sekalian warok, ya Anda jangan ambil gitu aja. Caranya dikeluarkan. Saya umumkan loh ya, siapa yang punya uang riba mau titip sama saya, silakan dititip. Demi Allah 1 rupiah saya tidak makan. Ada orang di Gresik bukan di Gresik, di Jawa Timur lah, dekat Gresik situ. Tiap 3 bulan kirim uang ribanya sama saya. Nah kirim, Bib tak Bib, ku titip uang riba, Bib tak Bib, saya tampung, catat. Berapa mi Bib? Oh rahasia, tidak perlu untuk diketahui. Jelas ya. Nah jadi kalau sekedar potongan harga itu namanya diskon. Cashback itu kan tidak ada bedanya potongan harga. Beda dengan seandainya Anda tahu Cbank, Shopee, Cbank itu, kalau Anda nabung itu ada bunganya per hari, bukan per bulan loh, per hari nak kasih tek bunga, itu riba itu. Tapi kalau cashback itu diskon, lain, karena dia kerjasama sama perusahaan itu, dia dapat potongan, nah dia kasihkan ke kita, daya tarik supaya kita memakai dompet digital gitu. Itu bukan riba. Sama kalau seandainya Anda bilang begini, maaf ya saya kasih gambaran. Anda kalau beli di Mitra 10, Anda kalau beli pakai member ya, Anda dapat potongan 10%. Nah itu halal, itu diskon namanya. Sama lah itu tadi, cashback itu bahasa timbal baliknya potongan diskon gitu. Paham ya? Nah, itu. Alaska pakai member dapat potongan diskon, ya itu. Tidak ada masalah. Yang ada masalah kalau siapa yang nyimpan uang di OVO dapat tiap bulan sekian, itu riba itu. Tapi kalau belanja dapat potongan, itu namanya diskon. Sampai sini jelas ya? Wallahu a'lam. Hati-hati ya Allah kalau dibilang riba itu. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak loh ustadz tidak sadar itu. Pulang ceramah, hasil ceramah di bank diambil banyak. Lah apa bedanya kerja di bank sama ceramah di bank? Ceramah di luar, kerja di bank itu riba. Dia ceramah nambah. Ya sama. Jangan jadi orang munafik, orang nularang ambil baru kau ambil. Ya kan bahaya nanti di hari kiamat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya resikonya kalau pertanyaannya ke situ ya. Saya ini minta maaf loh ya, minta maaf loh. Saya sampai kapanpun akan bicara karena Allah, bukan karena kepentingan. Sampai kapanpun, sekalipun semua dunia ini membenci, tetap saya katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya, insya Allah sampai kapanpun, insya Allah. Karena yang saya cari bukan popularitas, yang saya cari mereka-mereka ini yang duduk ini. Ini anak-anak santri kalau mereka sukses semua ini, mereka jadi ulama semua, ini yang membuat nyenyak tidur kita di alam barzah nanti insya Allah. Itu yang saya cari. Walaupun mereka membenci, yang penting murid kami jadi insya Allah.
Berapa banyak orang yang membenci Habib Taufik? Apakah Habib Taufik pusing? Nggak ada urusan itu. Yang penting murid saya istiqomah. Insyaallah. Jangan sampai menyimpang dari syariat. Allah. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin. Cukup. Ista'id berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.